Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang glikolisis dengan nama kelompok Asifa Nurjanah dan Della Pristama Putri yang dibimbing oleh Ibu Siska Ingriani Nasution. Selamat menyaksikan, semoga dengan materi ini teman-teman paham dengan apa yang kami jelaskan. Ada dua jenis metabolisme, yaitu 1. Katabolisme, 2. Anabolisme. Katabolisme adalah proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Contoh dari katabolisme adalah respirasi sel. Ada 4 tahapan pada katabolisme, yaitu 1. Glikolisis, 2. Dekarbolisasi oksidatif, 3. Siklus Krebs, 4. Transport elektron. Maka dari itu, kami akan membahas mengenai glikolisis. Glikolisis adalah proses pemecahan satu molekul glukosa yang terjadi di dalam sitoplasma sel. Glikolisis terjadi di sitoplasma karena sitoplasma biasanya banyak terdapat senyawa atau bahan yang digunakan untuk proses glikolisis. Berikut ini ada 10 tahapan dalam glikolisis. Pada tahap pertama, glukosa diubah terlebih dahulu menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim heksokinase. Pada tahap ini memerlukan ATP atau adenosin trifosfat yang dapat melepaskan energi untuk diubah menjadi ADP. Pada tahap yang kedua, glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang akan dikatalis oleh enzim fosfoheksosa isomerase. Pada tahap ketiga, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Pada reaksi ini akan dikatalisis oleh enzim fosfofruktokinase dan membutuhkan energi dalam bentuk ATP. Enzim ini akan mentransfer gugus fosfat yang berasal dari ATP sehingga ATP kehilangan satu gugus fosfat dan menjadi ADP. Selanjutnya, tahap keempat, fruktosa 1,6 bifosfat akan memecah menjadi dihidroksiaseton fosfat atau DHAP yang memiliki 3 atom C serta gliseraldehida 3-fosfat atau 3-PGAL yang memiliki 3 atom C, yang mana proses reaksi yang terjadi dikatalisis oleh enzim aldolase. Pada tahap kelima, pada satu molekul dehidroksiaseton fosfat yang terbentuk selanjutnya diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat dengan bantuan enzim triosa fosfat isomerase, yang mana enzim tersebut bekerja secara bolak-balik. Itu berarti bahwa bisa mengubah gliseraldehida 3-fosfat diubah menjadi dehidroksiaseton fosfat. Tetapi perubahan ini tidak pernah mencapai titik keseimbangan, sehingga pada tahap selanjutnya yang akan digunakan adalah 3-PGAL atau gliseraldehida 3-fosfat. Nah, dari tahap 1 sampai ke tahap kelima itu dinamakan tahap investasi energi, karena pada tahap ini terjadi pemakaian atau penggunaan 2 ATP. Pada tahap yang keenam, gliseraldehida 3-fosfat atau PGAL selanjutnya diubah menjadi 1,3 bifosfoglycerat sebanyak 2 buah dengan bantuan enzim gliseraldehid triose fosfat dehidrogenase. Pada tahap ini, 3-PGAL akan melepaskan elektron melalui transfer elektron ke NAD positif, sehingga akan terbentuk NADH sebanyak 2 buah. Pada tahap ketujuh, lalu 1,3 bifosfoglycerat diubah menjadi 3-fosfoglycerat dengan bantuan enzim fosfoglycerat kinase. Pada tahap ini, 2 gugus fosfat akan berikatan dengan 2 ADP sehingga akan menghasilkan 2 ATP atau 2 energi. Selanjutnya, pada tahap yang ke-8, 3-fosfoglycerat tersebut diubah menjadi 2-fosfoglycerat dengan bantuan enzim fosfoglycerat mutase. 2-fosfoglycerat tersebut selanjutnya diubah menjadi fosfoenol pirufat atau PEP dengan bantuan enzim enolase. Pada tahap ini akan menghasilkan H2O.
Pada tahap yang ke-10, fosfoenol pirufat atau PEP yang dihasilkan selanjutnya diubah menjadi 2 asam pirufat yang akan dikatalisis oleh enzim pirufat kinase. Pada tahap ini terjadi pembentukan ATP sebanyak 2 buah sebab fosfat akan berikatan dengan ADP. Jadi dari tahap ke-6 sampai ke-10 terjadi pembentukan ATP sebanyak 4 buah, sehingga pada tahap ini dikenal dengan tahap penghasilan ATP atau energi. Berikut ini adalah ringkasan dari tahapan glikolisis, dan berdasarkan tahapan glikolisis tersebut dapat disimpulkan secara umum bahwa glikolisis terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase investasi energi, yaitu fase yang memerlukan energi dan fase penghasil energi. Hasil dari akhir glikolisis yaitu 2 asam pirufat, 2 ATP, 2 NADH. Sekian dari materi yang kami jelaskan mengenai glikolisis. Semoga apa yang kami sampaikan memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.